Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan sharing mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya sudah saya bahas tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah sistem operasi itu sendiri. Nah, sekarang saya lanjut materi pertemuan 1 tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang sistem operasi sudah sering kita gunakan, sudah sering kita nikmatin. Nah, untuk mata kuliah ini kita perdalam lagi tentang konsep dari sistem operasi. Nah, khusus untuk mata kuliah ini nanti saya lebih fokus ke sistem operasi yang digunakan oleh beberapa pengguna, terutama yang arahnya ke open source. Oke, kalau berbicara tentang konsep dasar sistem operasi, definisi dari sistem operasi merupakan sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pemakai komputer, dalam hal ini adalah user dengan komputer. Dalam hal ini adalah perangkat keras. Jadi kalau berbicara tentang sistem operasi merupakan sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara brandware dan hardware. Dalam hal ini adalah user yang menggunakan sistem operasi tersebut dan perangkat keras yang digunakan. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem komputer yang membantu perangkat keras dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen proses. Jadi di sistem operasi itu ada yang namanya manajemen proses. Manajemen proses yang tentunya nanti akan dilakukan oleh beberapa hardware yang sudah ada di komputer itu sendiri. Kalau dilihat dari posisi perantara sistem operasi, ini posisinya ada di tengah antara hardware dan brandware. Jadi seperti definisi sebelumnya, definisi yang tadi sudah dijelaskan adalah sistem operasi di sini sebagai perantara antara hardware dan brandware. Antara hardware atau perangkat keras dan brandware dalam hal ini adalah pengguna. Nah, posisi sistem operasi itu ada di tengah-tengah itu sendiri. Jadi setelah ada hardware tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada sistem operasinya. Baru setelah diinstal sistem operasinya, hardware akan bisa berfungsi. Setelah diinstal sistem operasi, selanjutnya diinstal aplikasi-aplikasi penunjang. Baru selanjutnya nanti bisa digunakan oleh si brandware, dalam hal ini adalah pengguna itu sendiri. Oke, fungsi sistem operasi, ada beberapa fungsi sistem operasi. Sistem operasi sebagai pengelola sumber daya yang ada di komputer itu sendiri. Selanjutnya, sistem operasi mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Sistem operasi sebagai penyedia layanan atau extended machine atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan yang biasa nanti disebut dengan sistem call ke pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer itu sendiri. Kalau dilihat dari tujuan dari sistem operasi, dengan sistem operasi komputer atau perangkat keras dapat digunakan seefisien mungkin. Dengan sistem operasi, komputer dapat bekerja dengan dalam kode biner yang mudah dipahami dan digunakan oleh pemakai. Contoh implementasinya adalah yang nomor 2 di sini, seperti yang ada di keyboard itu sendiri. Keyboard pada prinsipnya kan kalau dilihat dari fungsinya, keyboard di sini fungsinya sebagai perangkat input device. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya keyboard di sini terdiri dari ASCII. ASCII di sini merupakan kumpulan dari kode biner. Oke, selanjutnya tugas utama dari sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 2 tugas utama. Yang pertama, mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Dalam hal ini adalah sebagai resource manager. Yang kedua, sebagai operasi penyedia layanan. Dalam hal ini adalah extended atau virtual machine. Oke, tugas utama sistem operasi. Di sini nanti akan dijabarkan lebih detail tugas utama dari sistem operasi. Mengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer tujuannya agar beroperasi secara benar dan efisien. Sumber daya sistem komputer, semua komponen di sistem komputer yang dapat memberikan manfaat. Sumber daya terdiri dari ada yang namanya sumber daya fisik, selanjutnya ada sumber daya abstrak. Sumber daya fisik itu seperti apa? Contohnya seperti perangkat masukan, yaitu keyboard, barcode reader, dan sebagainya. Perangkat tunjuk yang biasa disebut dengan contoh seperti mouse, joystick, live pen, trackball, touchscreen, dan sebagainya. Perangkat penyimpanan sekunder, contohnya seperti floppy disk, hard disk, selanjutnya ada tape drive, optical disk, CD-ROM drive, DVD drive, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada perangkat penampil. Contohnya seperti layar monitor,
baik itu bentuknya LCD ataupun yang lain-lainnya. Perangkat pencetak contohnya seperti printer, plotter, dan yang lain-lainnya. Ini yang masuk dalam kategori sumber daya fisik. Contoh seperti ini nih, teknologi yang ada di perangkat fisik salah satunya adalah perangkat masukan, keyboard ataupun contohnya mouse. Selanjutnya ini jenis-jenis keyboard dari masa ke masa. Ini merupakan keyboard yang awalnya bentuknya kursornya seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya optical, mouse optical yang biasanya kalau kita sambungkan ke PC ataupun ke laptop langsung nyala. Selanjutnya generasi mouse berikutnya, generasi mouse bahkan sebelumnya kalau dilihat dari generasi mouse awalnya seperti ini. Bentuknya adalah PS2 biasanya. Ini yang lumayan yang banyak digunakan di masanya. Generasinya, sorry, ini bukan PS2 tapi mouse-nya bentuknya adalah menggunakan port serial. Selanjutnya di berikutnya bentuk mouse contoh seperti yang ada di depan ini. Ini menggunakan mouse PS2. Selanjutnya bentuk mouse karena sudah banyak port USB yang digunakan, berikutnya menggunakan yang port USB. Nah selanjutnya untuk berikutnya menggunakan yang mouse wireless seperti ini. Biasanya sudah satu paket. Cuman kendalanya kalau seperti ini hilang satu perangkat ini berarti salah satunya tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada yang namanya barcode reader yang banyak digunakan, contohnya seperti di kasir seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya fingerprint yang biasanya kebanyakan untuk awalnya biasanya digunakan untuk fingerprint atau biasa digunakan untuk absensi. Cuman di samping untuk absensi atau attendance sekarang sudah digunakan untuk keamanan. Salah satunya yang digunakan di teknologi yang ada di smartphone yang banyak kita gunakan. Oke, salah satunya pun ada juga yang fingerprint bentuknya seperti ini yang biasa digunakan untuk login ke aplikasi. Oke, ini pun masuk dalam kategori perangkat fisik. Dalam hal ini adalah perangkat output device. Mulai dari contohnya yang model monitor bentuk model tabung, selanjutnya bentuknya LCD, Videotron dan yang lain-lainnya. Ini pun masuk dalam kategori komponen fisik, yaitu bentuknya adalah speaker yang banyak digunakan untuk menampilkan suara. Selanjutnya ada output device, dalam hal ini adalah printer, mulai dari printer dot matrix, kalau dilihat ada dari tindanya kurang lebih seperti yang ada di depan ini, bentuknya dot matrix. Bentuk printernya untuk untuk tintanya dia menggunakan pita seperti ini. Selanjutnya ada yang model printer inkjet. Printer inkjet untuk bentuk dari cartridge yang digunakan modelnya seperti ini. Bentuk tintanya bentuknya adalah cartridge. Selanjutnya, cuman kebanyakan sekarang beberapa tahun yang lalu populer seperti ini nih. Jadi printer inkjet yang tadinya menggunakan cartridge seperti ini dirubah seperti keinginan yang banyak diinginkan oleh pengguna. Cuman dampak negatifnya adalah dampak negatif dari perubahan inkjet seperti ini, perubahan tinta seperti ini adalah hardware di sini tidak bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan batas waktunya biasanya. Oke, selanjutnya yang lumayan sangat cepat biasanya bentuknya adalah laser jet. Kalau dilihat dari tonernya bentuknya seperti ini. Kalau kalian buka bentuknya bubuk sih sebenarnya untuk yang laser jet itu sendiri. Oke, selanjutnya tugas utama dari sistem operasi kelanjutannya sebagai perangkat komunikasi. Contoh seperti modem, Ethernet card, selanjutnya LAN card yang biasa digunakan, wireless card yang ada di laptop ataupun di perangkat-perangkat sejenisnya. Perangkat memori, contohnya seperti memori akses acak, contoh seperti RAM, atau contohnya seperti cache memory atau register dan yang lain-lainnya. Selanjutnya perangkat multimedia seperti kamera, sound card, radio, dan yang lain-lainnya.
Perangkat grafis seperti digitizer, scanner, selanjutnya perangkat pengendalian proses yaitu sensor, servo, dan aktuator, dan sebagainya. Ini beberapa tugas utama dari sistem operasi. Jadi tugas utama dari sistem operasi selain dari yang tadi sudah dijelaskan, dia juga bisa mengakomodir beberapa hardware yang terhubung ke sistem operasi, ke perangkat hardware yang sudah ada. Contoh ini teknologi dari ROM, teknologi dari RAM, dan selanjutnya teknologi dari DDR. Begitu pula yang ada di komputer, yang ada di laptop, kurang lebih teknologi memori seperti yang ada di depan ini. Ini contoh untuk DDR2 yang nantinya akan dipasang di perangkat, ada yang pas di belakangnya atau pas di bawah keyboard biasanya. Oke, contoh ini kebetulan dipasang pas di bawah dari laptop itu sendiri. Oke, selanjutnya ini masuk dalam kategori output device juga, biasa digunakan untuk scanner. Selanjutnya sumber daya abstrak. Tugas utama dari sistem operasi di samping ada yang pertama sumber daya fisik, ada yang masuk dalam kategori sumber daya abstrak. Terdiri dari data, contoh seperti PCB untuk mencatat dan mengendalikan proses. Biasanya yang ada di komputer itu sendiri ada yang namanya PCB, proses control block. Selanjutnya smartphone untuk semafor untuk pengendalian sinkronisasi proses-proses. Selanjutnya tabel segmen, selanjutnya berkas file untuk menyimpan data dan program. Di samping ada yang namanya data, ada yang namanya program. Ini sumber daya fisik, yang sumber daya abstrak yang ada di komputer itu sendiri. Program merupakan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan pemroses. Jenis program ada utilitas, aplikasi untuk mencapai tujuan komputasi. Contoh pengolahan tertentu. Contoh program utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer. Contoh seperti antivirus ataupun yang lain-lainnya. Partisi hard disk, manajemen hard disk. Contoh program utilitas contohnya Norton antivirus, Partition Magic, McAfee, dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari program utilitas Norton antivirus, atau contohnya ini untuk yang Partition Magic untuk mempartisi hardware hard disk yang kita miliki. Oke, ini contoh dari McAfee. Selanjutnya ada yang namanya program aplikasi. Merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan yang lain-lainnya. Ini contoh untuk aplikasi akuntansi. Contoh Zahir. Ini Zahir yang versi 6. Kalau dilihat dari tampilannya sudah sangat graphical user interface. Oke, selanjutnya ini kompetitornya Vina yang dikembangkan oleh PT Imamatek. Ini untuk kompetitor lain yang namanya Accurate, selanjutnya ada Mayop. Oke, selanjutnya ada aplikasi-aplikasi lain yang digunakan untuk menunjang operasional yang ada di perusahaan. Contoh seperti perbankan pasti punya yang namanya, contoh seperti di Bank BCA punya Klik BCA, di Mandiri pun punya. Selanjutnya di BRI juga ada, di BNI pun juga punya. Oke, di samping mereka menggunakan yang versi webnya, mereka pun mengembangkan versi mobilnya. Contohnya seperti Bank Mandiri, atau contohnya seperti Bank BRI, ada BCA Mobile, dan yang lain-lainnya. Tugas utama sistem operasi selanjutnya adalah sistem operasi sebagai penyedia layanan atau extended atau virtual machine. Sistem operasi menyediakan layanan sekumpulan layanan yang biasa disebut dengan sistem call pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer itu sendiri. Ini merupakan tugas utama dari sistem operasi. Di samping sebagai penyedia layanan, sistem operasi pun sebagai sebagai penghubung antara perangkat-perangkat fisik yang ada di komputer itu sendiri. Oke, demikian penjelasan materi pertemuan 1 yang membahas tentang konsep dasar dari sistem operasi dan perangkat lunak itu sendiri. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita.